Ada satu pengakuan yang menurut saya ini agak mengganggu hati saya. Sahabat karib Rizky mengatakan Rizky adalah anak tunggal yang dibesarkan ibunya setelah sang ayah meninggal dan sangat berharap dapat membahagiakan sang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sahabat sekalian, hari ini kita masuk dalam hot news podcast Mas Mansuri. Dan dalam hot news ini sesuai janji saya akan mencoba mengulas tentang kisah atau berita atau pesan bahkan profil dari salah satu korban pesawat Sriwijaya Air yang jatuh pada beberapa hari yang lalu. Memang kabar duka ini membuat kita semua sesak nafas ya, dan tidak bisa bernafas dengan lega karena kita banyak sekali menemukan fakta-fakta, menemukan cerita yang di luar dugaan kita. Sangat unik pribadinya, sangat baik. Kali ini saya akan mengangkat cerita dari salah satu pegawai negeri sipil ASN di Kementerian Lingkungan Hidup. Duka ini sangat kuat menyelimuti banyak orang karena dia membawa keluarganya ke Pontianak, ada anaknya, istrinya, dan orang tuanya. Dan kesan terakhir sebelum dia meninggalkan Jakarta, sempat mau makan durian bersama keluarganya. Seperti dilansir cnnindonesia.com, pesta durian terakhir satu keluarga korban Sriwijaya SJ182. Rizky Kurniawan tak bisa menahan tangis saat baru menyadari kerabat dekatnya satu keluarga masuk dalam daftar penumpang pesawat Sriwijaya hilang kontak pada hari Sabtu siang yang lalu. Suara Rizky tercekat, tangisnya pecah saat belakangan mengetahui bahwa sepupunya atas nama Rizky Wahyudi ikut dalam rombongan insiden itu. Ia telah menyadari hal itu. Pas dibilang ada, saya udah gak bisa ngomong apa-apa lagi, kata Rizky saat datangi posko krisis center di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rizky mendatangi posko krisis center Bandara Soekarno-Hatta untuk mengetahui perkembangan informasi mengenai kecelakaan pesawat yang membawa sepupunya itu. Sepupu Rizky Wahyudi ikut, namanya sama-sama Rizky ya, yang korban Rizky, yang korban itu Rizky Wahyudi, saudaranya Rizky Kurniawan. Sepupu Rizky Wahyudi ikut menumpang pesawat itu bersama istri, ibu, dan dua anaknya. Dan dua anaknya masih bocah ya, masing-masing berusia 12 tahun dan 6 bulan. Sepupu Rizky adalah ASN di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLH. Ia bercerita dalam penerbangan itu sepupunya memang sengaja terbang dari Bangka Belitung untuk memboyong keluarganya ke Pontianak untuk keperluan dinas. Dan dia juga bilang emang mau berangkat ke Pontianak berlima. Jauh-jauh hari dia sudah bilang, jadi pas tahu itu shock saja katanya. Rizky bercerita bahwa dirinya sempat diajak bertemu oleh Rizky Wahyudi sehari menjelang penerbangan. Kala itu korban mengajak Rizky untuk bertemu di Pontianak untuk pesta durian di kediaman bibinya alias ibu Rizky, Bangka. Rizky kemudian memperlihatkan foto momen-momen saat sekeluarga yang menjadi korban itu makan durian. Foto itu diberikan korban kepada Rizky. Dia bertemu kumpul bareng makan durian, terus ngobrol bareng
bawa anak juga, dan ternyata ada kabar begini. Makanya ya Allah kemarin nggak ketemu aja, kata dia. Korban bahkan masih sempat mengajak Rizky untuk bertemu saat penerbangan dari Bangka transit ke Jakarta sebelum kemudian kembali terbang menuju Pontianak. Rizky yang merupakan kru awak salah satu pesawat mengaku tak terlalu menggubris ajakan itu lantaran masih dalam penerbangan dinas. Terakhir kontak kemarin sebelum dia berangkat, dia bilang, "Lo nggak nyamperin gue nih." Karena kan dia transit dari Bangka Jakarta Pontianak, kata dia. Sedangkan aku kemarin masih tugas di Padang. Aku terbang dari Medan, Halim Padang. Jadi nggak aku gubris, kata dia. Rizky kini hanya bisa menarik nafas panjang setelah menyadari bahwa foto-foto yang ia terima adalah momen terakhir sepupu dan keluarganya. Kini hingga hampir 24 jam pasca insiden, tim gabungan masih mencari sisa-sisa kecelakaan ini yang kemarin ya. Berita ini sengaja saya angkat karena pengakuan dari keluarganya momen makan durian bersama kedua anaknya yang masih bocah, satu masih beberapa bulan dan yang satu 12 tahun bersama orang tuanya dan istrinya. Ini cukup mengagetkan kita ya. Nah, untuk warta Pontianak pernah melansir salah satu berita yang sama tapi mengulas hal yang berbeda. Saya coba bacakan. Taman Nasional Gunung Polong berduka setelah salah satu penumpang bernama Rizky Wahyudi sebagai salah satu staf pengendali ekosistem hutan bersama anak, istri dan orang tuanya menjadi korban dalam kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Kepulauan Seribu. Korban merupakan pribadi yang ulet dan pekerja dan berencana tinggal di kota Ketapang bersama keluarga. Sejumlah karangan bunga tampak terpasang di halaman kantor Taman Nasional Gunung Palong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Senin siang. Sebagai bentuk ucapan duka cita guna mengantar kepergian Rizky Wahyudi bersama keluarganya yang menjadi salah satu korban dalam musibah kecelakaan pesawat SJ182 Sriwijaya Sabtu 9 Januari 2021. Rizky yang diketahui sebagai salah satu staf pengendali ekosistem hutan dikenal sebagai pribadi yang menarik karena kerap melemparkan candaan kepada sesama rekan kerjanya. Namun juga mampu mengayomi pegawai lain yang berusia lebih muda untuk memberikan support dan masukan dalam setiap pekerjaan. Sindari Liani, salah satu rekan kerja Rizky, tak mampu menahan air mata saat menjelaskan rasa kehilangan yang menimpanya, di mana mereka kerap mengisi konten berita terkait kegiatan Taman Nasional, namun harus menulis konten artikel Rizky yang menjadi korban dalam musibah yang menimpanya. Untuk Mas Rizky, saya memang belum begitu lama mengenal karena saya baru. Namun beliau begitu mengayomi seperti abang kandung. Beliau selalu memberikan masukan dalam setiap pekerjaan karena memang kan kita sehari-hari satu ruangan dalam mengelola web, Tanah Gupa dan media sosial TNGP. Dulu kita agak susah nyari konten, namun hari ini saya harus membuat konten berita terkait beliau, rasanya nggak kuat, ujarnya. Nah, ini pengakuan dari beberapa orang yang menyatakan bahwa Rizky Kurniawan adalah orang yang humble ya, orang yang periang ya. Selain tadi temennya, ada satu pengakuan yang menurut saya ini agak mengganggu hati saya. Sahabat karib Rizky mengatakan Rizky adalah anak tunggal yang dibesarkan ibunya setelah sang ayah meninggal dan sangat berharap dapat membahagiakan sang ibu serta dapat berkumpul bersama keluarga. Semoga Rizky dan semua keluarganya mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan ya, di sisi Allah. Dan saya masih meyakini bahwa seseorang yang mencintai dengan tulus ibunya, dia akan mendapatkan balasan yang terbaik, entah itu di dunia atau di akhirat. Ya semoga ini jadi tempat kita belajar sembari memohon kepada Tuhan agar. Saya minta maaf karena memang saya banyak baca artikel ya soal korban-korban dan saya menyadari bahwa ada cerita unik di setiap korban, ada cerita yang cukup kuat ya yang saya terima, yang saya baca, dan itu kisah yang
menurut saya sulit untuk digambarkan ya. Kisah seorang anak kepada ibunya, kisah seorang anak kepada keluarganya, bagaimana dia humble, bagaimana dia bekerja keras, dia mengayomi satu sama lain, apalagi orang-orang yang masih muda. Dia juga bisa memberikan contoh ya kepada orang bahwa walaupun dia transit di Jakarta, si Rizky ngajak keluarganya untuk bisa bertemu. Ini adalah bagian dari silaturahmi yang hampir negeri ini sudah mulai pudar ya. Sekali lagi kami berduka atas nama podcast Mas Mansuri, saya pribadi dan semua kru, semua kreatif. Hanya bisa berdoa kepada seluruh korban, semoga mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Dan ini bisa menjadi pelajaran bagi semua penerbangan yang ada di Indonesia untuk lebih hati-hati ya, lebih kuat untuk menjaga ya penerbangan Indonesia lah. Apapun itu, ini musibah, ayo kita doakan bersama dan kita terus kuat menghadapi hari esok. Pandemi juga menjadi musuh bersama kita, maka kita harus lawan dengan protokol kesehatan yang baik. Mungkin itu sementara dari podcast Mas Mansuri pada hari ini. Semoga bermanfaat dan terus share, subscribe, dan like. Podcast ini milik publik, maka dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, harus menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of voiceless. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.